Record dulu. Share screen. Oke ya, jam 18.30. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar ya. Jadi ketemu lagi pada malam hari ini pertemuan pertama kita untuk kontrak baru. Sebelumnya, oke, sebentar. Sedikit Mas. Nah, jadi malam ini kita bakalan lanjutin ya untuk pertemuan sebelumnya. Masih sama ya, di sekolahnya udah belajar belum? Belum, baru dikasih latihan tentang yang kemarin. Oke, tentang kontinuitas sama prinsip dasar fluida ideal ya. Mm-mm. Oke, kira itu nggak ada masalah ya, karena juga ya mudah lah. Ini kita mau bahas soal yang kakak kirim dulu ya, atau langsung materi? Bahasin dulu. Saldo aja. Oke, sebentar. Kok terpotong enggak? Nah, oke, sudah kelihatan. Nah, ini soalnya gampang banget ya. Nggak gampang juga ya. Oke, kita mulai. Jadi ini tentang soal standar SNMPTN. Ini dulunya SNMPTN itu tes, sekarang jalur undangan. Dan nanti di zamannya Bella itu namanya udah ganti ya. Namanya apa? Kakak juga nggak tahu namanya apa. Pokoknya udah ganti semua sistem rekrutan untuk kuliahnya ya. Kakak nggak ngikut sih. Nah, ini tentang kontinuitas. Tentang kontinuitas. Gampang asasnya ada dua, AV1 V1 sama dengan A. Aduh. Iya, sama dengan A2 V2. V itu luas, V itu kecepatan, A itu luas. Ini berasal dari persamaan QA sama dengan QB. Asasnya ya, kontinu itu artinya berkelanjutan. Lah ya, tinggal kita masukin aja ya. Ini diketahui luas penampang A 2 kali luas penampang B. Luas penampang A 2 kali luas penampang B. Jadi kita bikinnya gimana? 2A. A2. A1 itu 2 kali A2. A2 gitu ya. Nah, ya udah jadi tinggal kita masukin 2A2 P1 sama dengan A2 P2. A2-nya biarin aja gitu ya. Terus pertanyaannya itu apa? VA per VB, V1 per V2. Ya udah V1 per V2. Ini A-nya bisa kita coret kasih merah. Nah, berarti tinggal sama dengan apa? 2V1. Tuh, 1 per 2 2V1. kan ya? Iya, maksudnya tinggal 2V1 ya. Duanya kakak pindah ke sini, jadi di bawah ya. Terus V2-nya kakak pindah ke kiri. Paham? Enggak. Oke, kakak tulis saja kali ya di bawahnya ya. 2V1 sama dengan V2. Terus 2V1 per V2 sama dengan 1. Duanya kita pindah jadi
Kayak gitu ya. Oke. Pindah ke kanan. Jadi 1/2 B. Tandanya apa? Coba kita lihat ya. Kecepatan mana? Kecepatan di A itu misalnya nilainya 1. Terus kecepatan di B nilainya 2. Artinya kalau luasnya besar, kecepatannya rendah. Yang ininya kecil, luasnya kecil, kecepatannya tinggi. Simpel ya. Persamaan ini diingat untuk menjawab beberapa soal selanjutnya. Ini kita masuk ke soal berikutnya. Masih dasar semua ya. Ini malah nggak ada gambarnya. Kita coba dulu ya. Nah, belajar ketimpa. Nah, oke. Pertanyaannya, sebuah pipa mendatar mempunyai 2 bagian. Berarti ada yang kecil, ada yang besar. Pipanya datar. Berarti kalau datar gini ya. Tapi dia bentuknya nggak sama. Jadi kakak bikin gini dan ini. Ya, kurang lebih gitulah ya. Ini ada diameter. Coba cara bikinnya. Itu ada luas diameternya berapa? 6 cm. Terus yang kecil itu diameternya 3 cm. 3 cm. Udah, terus pada diameter besar itu air mengalir dengan kecepatan itu. Ada air mengalir dengan kecepatan V1 ya. Kita kasih 1 di soalnya, meter per second. Terus ada tekanan juga di tengah-tengah ya. P1 sama dengan 15 kilopascal. Udah yang bagian satunya, terus bagian duanya nggak ada diketahui ya. Pertanyaannya yang di sini, yang bagian kecil. Itu V2-nya berapa dan P2-nya berapa, itu kan. Ya udah, ini untuk menjawab soal ini, apa yang mesti kita lakuin? Pakai asas, pakai hukum Bernoulli. Kenapa pakai hukum Bernoulli? Karena ada tekanan. Kalau misalnya cuma berhubungan dengan kecepatan dan luas, itu kan pakai asas kontinuitas. Tapi ini ada tekanan juga, berarti pakai hukum Bernoulli. Patokannya itu ya. Tapi bukan berarti asas kontinuitas nanti tidak kita gunain. Pasti kita gunain, karena ada hubungannya dengan kecepatan dan luas. Kecepatan dan luas. Dari hukum Bernoulli dulu. Hukumnya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G H1 sama dengan P2 ya P2 sama ditambah setengah rho P2 kuadrat terus ditambah rho GH2. Paham ya? Nah, terus apa lagi? Sudah semua yang kita lakuin, terus tinggal substitusi aja ya. P1-nya 15 kilopascal, berarti 15.000 ditambah setengah rho V1. Rho-nya berapa? Rho-nya ini apa ini? Ini air ya. Ya udah, berarti kalau air berapa rho-nya? 1000. 1000 dikali setengah 5 tambah V-nya 1 ya, jadi tinggal 1 aja. Terus rho GH1-nya ada nggak? Kita belum punya acuan ini, belum punya tanahnya di mana kira-kira maunya. Kita anggap di sini. Ya, di sini. Terus ketinggian antara H ini dengan ini diketahui nggak dengan tanah? Enggak.
Enggak ya. Terus ini juga diketahui enggak? Enggak. Enggak. Tapi mereka sama enggak? Hanya sama ya. Kan dia datar. Pipanya datar diketahui ya. Nah, makanya kalau dia sama bisa kita coret. Bukan kita coret. Kalau kita pindah ruas, dia kan hilang ya. Dikurang. Ya, ibaratnya ini 5, terus ini 5, ya hilang jadi 0. Ya udah jangan ditulis kalau gitu. Jadi sama dengan P2 yang mau kita cari ditambah setengah setengah kali rho itu 500 V2 kuadrat. Ini ada dua yang kita nggak tahu, P2 dan V2, dan ini juga yang ditanyain di soal. Terus langkah kedua kita pakai kontinuitas. Persamaannya A1 P1 A2 P P2. A1-nya berapa? 6 cm. 6. Kalau luas itu kan diameter ya. Kalau luas berarti kita kuadratin ya. Ya enggak, berarti 6 kuadrat kali V-nya 1, A-nya 3 kuadrat kali V2. Oh, ini V2-nya udah tahu, berarti V2-nya berapa? 36 per 94. 4 meter per second. Ini udah dapat V2-nya, jadi tinggal kita masukin, ini jadi 2000. Dikurang 500 ya kan, P2 kuadrat sama dengan P2. 2000 kurang 500 kali V2 berapa? 4 kali 4 ya kan, ini kan V2-nya 16. 16 kali 500 berapa? 8 8.000. 8.000. 8.000. Ya, 16 kali 500. Iya, 8.000. Oke, 8.000 minus ya, dengan P2. Jadi P2-nya Minus 6.000. 6.000. Ada nggak di soalnya? Nggak ada. Oke, yang salahnya apa? 36 bagi 9 berapa? 4, betul. 4. Terus V-nya 1, betul. Oke, nggak ada yang salah. Terus apa lagi? 4 kali 4, 16, betul. 16 kali 5, 80, 8.000, betul. P1-nya 15.000. Oh, ini salahnya. Jadi 15.000 tambah 500 berapa? Salah, kakak yang salah ngitung ya. 15.000 tambah 500 berarti 15.500. 15.500. Jadinya berapa? 1.500. Berarti 7,5. 7,5 kilo Pascal. Oke, sudah gampang ya. Gambarnya tapi nggak diketahui di soal, jadi nanti kita bikin gambar sendiri. Ya, gambarnya gini. Kalau datar berarti bikin gambar garis datar dulu, terus pipanya gini. Nah ini lebih mudah. Atau mau patah juga nggak apa-apa. Nah gitu. Nah, ya intinya gitulah ya. Terus kita lanjut. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tentang Bernoulli lagi? Diameter itu dihitungnya apa? Ke luas lingkaran. Iya, luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Kalau pakai jari-jari PR kuadrat. Kalau pakai diameter 1/4 bukan? 4 PD Jadi kuadrat. Ya kan? Kalau ada A sama dengan A, berarti 1/4 PD kuadrat sama dengan 1/4 PD kuadrat. 1/4-nya bisa kita coret. coret sama jari-jarinya. Terus kenapa nggak kita ganti ke meter? Ya kita ganti ke meter sebenarnya itu. Cuma kita coret aja per 1.000-nya. Per 100-nya ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Enggak.
Enggak ya. Berikutnya ini cukup menarik, sangat menarik malah ya. Bella lagi buka buku fisikanya enggak? Lagi buka. Ada bab Venturimeter, habis asas Bernoulli, hukum Bernoulli, habis teorema Torricelli enggak? Kan Lah, hukum, kan ada namanya hukum. Hah? Kan kan ada. sekarang lagi fluida dinamik. Nah, Nah, bentar, 93. Di daftar isinya cuma sampai persamaan Bernoulli dan penerapannya aja, tapi bentar. ya penerapannya yang ada 3, ada 4 malah. Yang pertama di bukunya ada nggak di peta konsepnya? Teorema Torricelli yang kita kemarin bahas yang ada Ada. teorema Torricelli. Terus ada Venturimeter, ada nggak? Ada tabung Venturi. Ya, tabung Venturimeter. Terus ada tabung pitot, ada nggak? Kalau nggak ada, maksudnya nggak kakak bahas gitu loh. Tabung pitot. Terus terakhir gaya angkat pesawat. Di sini ada penyemprotan. Terus gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Apa? Gimana? Di sini kan ada tabung pitot. Nah, tabung pitot yang selanjutnya Oh, udah penyemprotan ya. parfum. Nah, Hah? terus ada penyemprotan parfum. Terus? Ada yang terakhirnya gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Oke, penyemprotan parfum nggak ada hitungannya. Itu cuma penerapannya aja ya. Kita fokus ke 4 ini aja. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 4 ya. Ini udah kita bahas kemarin. Masih ingat persamaan teorema Torricelli untuk tabung berlubang? V sama dengan akar 2 IH. Ya kan? Terus ada, ya ini aja deh. Intinya ya untuk teorema Torricelli. Untuk ngitung kecepatan air yang keluar dari lubang tangki. Rumusnya ini 2GH. 2GH, akar 2GH. Lalu kakak, kita akan bahas tentang Venturimeter dulu. Udah pernah dengar Venturimeter, tabung Venturi? Enggak, belum. Venturimeter. Venturimeter itu, kalau ada kata-kata meter itu kan biasanya alat ya, alat pengukur. Jadi Venturimeter alat pengukur kecepatan alir fluida. Kakak tulis. Alat ukur cepat alir, fluidanya lebih ke cairan aja dia. Kalau tabung pitot itu sama aja, tapi untuk biasanya ya itu untuk gas udara. Kalau Venturi itu cairan. Itu aja untuk pengertiannya. Dan selain untuk mengukur kecepatan alir V ya, selain untuk menghitung V dalam pipa, misalnya ada pipa inilah pipa ya, pipanya beda bentuk. Nah, kita mau hitung kecepatan di sini berapa, bisa pakai Venturimeter. Paham ya? Terus selain mengukur kecepatan, dia bisa mengukur debit juga. Debit air yang mengalir, karena debit itu rumusnya ya simpel ya, apa? A kali V. Ya, kita tahu V, berarti kita tahu nanti debitnya. Kan A-nya bisa kita hitung ya. Luasnya bisa kita hitung pada pipanya berapa. Itu Venturimeter. Dia ada 2 tipe. Yang pertama ada dengan manometer, yang kedua tanpa manometer. Manometer. Berarti di Venturimeter nanti dia punya manometer. Manometer itu diagramnya seperti ini ya. Manometer itu dia semacam alat sederhana untuk mengukur tekanan. Gimana gambarnya? Gini, kalau dibuka di Google pasti banyak skema alatnya ya. Nah di sini ada cairan biasanya. Ini udara bebas, ini juga ada udara. Nah ini
Simpelnya venturimeter. Terus kalau dia apa manometer maksudnya ya. Terus kalau venturimeter itu gambarnya gini. Dia ada tabung. Gambar dulu. Kalau dia dengan manometer, dia ada yang kayak tadi lengkukan U tadi ya di bawahnya. Nah, ini ya gambarnya ya, kurang lebih ya. Nah, ini pipa biasa, pipa yang beda bentuknya. Terus ini ada cairan internal dia, cairan manometernya. Biasanya raksa. Cairan ya. Nah, terus ini juga cairan, tapi cairan yang mau kita ukur biasanya air. Oli lah, contohnya oli lah, oli. Oli kan hitam, nah ada yang mengalir ya. Terus kita mau cari kecepatan alirnya. Kan gimana kita mau hitungnya ya? Kalau dia di pipa, nggak bisa. Kita bisa hubungkan dengan venturimeter. Seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Jadi nanti kalau ada pipa di sini, tinggal kita sambungkan pipa. Ya. Pipanya kita putus, sambungkan dengan venturimeter. Paham? Untuk venturimeter sederhana aja ya, gambarnya gini. Nah, manometernya yang bawah. Oke, itu aja untuk venturimeter dengan nanometer. Kalau tanpa manometer, dia berarti nggak ada bawahnya. Terus gimana Kak ngukur kecepatannya kalau nggak ada bawahnya? Dia ada bagian atasnya. Tanpa ya. Dia ada bagian atasnya. Bentar, ini Kakak. Nah, ada bagian atasnya, bagian atasnya. Ini ada bagian atasnya. Nanti kalau kita ada air yang mengalir, airnya akan terisi di sini. Airnya akan terisi ya. Cuma terisinya itu gini bentuk terisinya. Kalau kecepatan alirnya di sini kan rendah kan, dia besar kan, dia airnya naiknya tinggi. Tapi kalau kecepatan alirnya cepat, dia naiknya cuma dikit airnya. Paham ya? Nanti kita lihat ketinggian ini berapa. Apa? Bukan ketinggian itu, perbedaan ketinggiannya berapa. Itu yang dihitung. Tapi kalau untuk yang dengan manometer, kalau ada air yang mengalir, nanti yang ini di sini kan lambat. Kalau dia lambat, berarti tekanannya rendah. Nanti cenderung si ininya raksanya akan cenderung turun. Sedangkan yang ini cenderung naik. Paham ya? Ya, pokoknya yang kita hitung nanti selisihnya hanya ya, hanya. Itu apa ya? Semacam variabel utama buat kita ngitung kecepatannya. Itu hanya ketinggian beda ketinggian kedua celah itu ya. Oke, gambarnya sampai sini. Sekarang kita masuk hitungannya. Di bukunya ada rumus cepatnya nggak? Kakak juga nggak hafal rumus cepatnya. Di buku kakak ada V1 ya. Iya, V1 sama dengan, ada nggak di bukunya Bella? Akar, yang akarnya besar itu. 2 rho. Ya, ada. Oke, 2 rho raksa. Bisa didiktekan? Ada dua. Bentar. Aku Bella fotoin aja ya. Oh ya, nggak usah, Ada nggak dua, usah. ada V1 sama V2. Oh ya udah, yang V1 aja ya. Ini kakak ada kok bukunya. Satu berarti akar 2GH, tapi di sini 2GH. Nggak pakai rho. Kak pakai rho. Akar 2 Mm-mm. GH. Akar 2GH dibagi A1 kuadrat kurangi Oh, eh itu itu A- itu itu yang tanpa manometer atau dengan manometer? Itu tanpa gitu. ini dengan manometer. Oke, Ini dengan manometer, lagi bahas dengan manometer.
Ya udahlah, ya pokoknya itulah yang nggak usah kakak tulis dulu ya, nanti di akhir aja. Sekarang ada asal usul ketemu rumusnya itu dari mana? Asal usul rumusnya itu dari hukum Bernoulli. Kenapa tadi kakak sampaikan di atas penerapan hukum Bernoulli itu untuk ngitung Venturi-meter juga. Sekarang kita coba jabarin ya. Gambarnya yang di sini ya. Nah, kita kasih elemen dulu pada gambar ini. Berarti di sini ada apa? Kita tarik garis lurus ya, nih. Nah, nanti di sini ada P1, sini ada P2. Kayak biasa, kayak hukum itu. P1 dan P2. Lalu ada di sini ada V2, di sini ada V1. Di sini ada A2, di sini ada A1. Itu ya untuk variabel-variabelnya. Terus apa lagi? Kita anggap ketinggian mereka dari sini ke sini itu berapa? H ya. Di sini juga jangan H lah, Y ya. Y. Di sini juga Y. Sama ya tingginya, kan dia datar. Nggak usah kita tulis aja lah ya kalau sama tingginya, di sini aja kali ya. Y. Terus untuk ketinggian ini kakak simbolkan apa? Ini kita tarik garis yang sejajar ya. Nah, kayak perhitungan sebelumnya, masih ingat ya perhitungan gini ya, untuk hidrostatis ya. Kan kita tarik garis yang sejajar dengan dia. Nah, terus ini kakak anggap H1. Ini kakak anggap H2. Dah gitu ya. Udah semuanya. Oke. Terus kita masuk ke hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli-nya berarti kita besarin dulu. Rho P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G. Tadi Y ya, ini ya, Y. Sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah apa lagi? Rho G Y. Rho G Y-nya sama ya, ketinggiannya dari tanah sama Y. Bisa kita hilangkan. Jadi tinggal P1. P2-nya kakak pindah ke kiri jadi P2, paham? Paham. Nah, yang ini kakak biarin ya, rho V2 kuadrat. Yang sebelah sini kakak pindah ke kanan. Dikurang berarti kan? Rho V1 kuadrat. Oke. Sekarang kakak tulis ulang, P1 dikurang P2. Kita nggak tahu nilai P1, kita nggak tahu nilai P2-nya. Karena biasanya nggak ada di soal juga ya. Terus setengah rho-nya kakak satuin jadi 1, V2-nya kakak gabung dengan V1, kayak gini. Paham ya? Nah, ini persamaan pertama. Tapi biasanya di soal nggak cukup. Karena P1, P2-nya kita nggak tahu nilainya berapa. Sedangkan di sini ada luas. Berarti kalau ada luas, kita bisa pakai apa? Asas kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Nanti dapat kalau kita mencari V1 berarti harus dalam V2 ya. V2 sama dengan A1 V1 per A2. Kalau kita mencari V2, kalau kita mencari V1. Nanti nih Bella bisa masukin ke sini ya, tapi nggak kita masukin dulu. Kita simpan persamaannya, kita bikin persamaan yang lain. Coba lihat, masih ada nggak yang bisa kita bikin rumus? Ini tuh ada perbedaan ketinggian air raksanya. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan tekanan hidrostatis? Pasti ada dong. Ada dong. Iya kan, karena ya dia beda ketinggiannya, pasti ada tekanan. Tapi yang perlu Bella tahu bahwa tekanan pada garis lurus yang kakak ini itu sama. Tekanannya sama ya, karena dia pipa datar, Venturi-meter itu datar. Nah, terus apakah yang bikin dia beda? Kan ini ketinggiannya beda, otomatis tekanannya beda, ya enggak? Nah, terus agar tekanannya sama, berarti P2 ini akan lebih kecil daripada P1, paham? Kan ini tekanannya besar, ada raksa. Di sini ada nggak raksanya? Nggak ada ya? Enggak.
sebagai gantinya di sini besar, berarti di sini kecil. Kecil. Nah, mirip dengan A1V1 lah yang kemarin ya, kontinuitas. Oke, selanjutnya berarti apa? Kakak bisa samakan ini apa dengan P apa ya? PM aja ya, P manometer ya, PM sama dengan PM-nya sama, ada dua rumus ya, berarti P1 ditambah rho GH1, tekanan di sini itu berasal dari tekanan P1 di titik ini ditambah dengan ketinggian ini, paham? Hmm. Ibaratnya kayak ada tabung gini ya kan, nanti ada tekanan apa udara ditambah tekanan hidrostatik Statis. pH. Nah, gitulah perumpamaannya ya. Jadi P1 ditambah rho GH1. Terus tadi PM di sini juga sama, kakak tulis lagi sama dengan P2 ditambah OGH2. rho GH2. Ingat, kita perhatiin rho GH2-nya. Di sini kira-kira rho-nya ada berapa jenis? Ada rho raksa dengan rho cairan. Air. Ya kan, air. Nah, berarti gimana? Kakak simbolkan aja rho-nya aksen 2 ya. Berarti ada dua rho yang dicampur di situ. Oke, H2. Biar nanti tahu bedanya yang mana ya. Oke, kan persamaan kita tadi lihat. Kita mau cari P1 dikurang P2 yang nggak ada. Bisa nggak kakak tulis gini? P1 dikurang P2 sama dengan, bisa ya? Bisa. Terus rho-nya rho aksen 2, GH2 dikurang rho GH1. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ini bisa kita sederhanain jadi, coba perhatiin. Kalau kakak tarik garis dari sini lagi, ini yang merah ya. Nah, ini juga terdiri dari rho GH dan rho GH di sini. Ini rho GH dan rho GH raksa. Berarti kalau kita kurangkan, ini kita kurangkan dengan ini, rho GH ini kita kurangkan dengan rho GH ini, sisanya rho GH mana? Rho GH ini. Iya benar. Paham ya? Paham. Oke, berarti bisa kakak tuliskan mana? Berarti kita tuliskan tinggal P1 dikurang P2 sama dengan rho-nya rho raksa ya. GH hanya ya perbedaannya ya, ketinggian, selisih ketinggiannya. Berarti rho GH aja. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja. Ya kan, ini kita masukin ke sini. Coba, jadi tinggal apa? Rho raksa, rho R, GH sama dengan setengah rho ini rho air ya, rho A. Rho air apa? Kita simbolkan apa? Ini kakak tulisnya jelek banget ya, bentar. Ini rho raksa, ini rho cairan ya, rho C. Terus V2 min P1 kuadrat. Nah, ini tadi ada V2, kita masukin. Jadinya rho R, G, H sama dengan setengah rho C. V2-nya tadi berapa? Itu ya. A1 V1 per A2. Kita kuadratkan. Dikurang V1 kuadrat. Oke, sejauh ini paham ya? Tinggal cuma kita substitusikan doang. Terus yang ini kita pindahin aja ke kiri. Karena kita mau cari V ya. Berarti 2 rho R GH per rho C ya. Rho cairannya sama dengan ini apa? A1 kuadrat per A2. Kakak kurung aja lah kuadratnya. Ini V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Iya kan? Nah, V1-nya kita gabungin. Jadinya apa? Apanya? V1-nya kita gabungin. Kan sama-sama V1. Bisa ya. Nah, berarti ini rho. Habis berarti. Bisa habis gak? Enggak dong. Ini kan ibaratnya ada angka 2 lah ini ya. Ini kakak anggap 2, ini kita anggap 1. Berarti 2 dikurang 1 dong ya. Tapi nggak juga kan karena dia beda. Berarti nanti kita apain bentar.
Berarti bisa kakak tulis gini. Kurungnya double, A1 per A2 dikurang 1. Ya enggak? Iya benar. Ya, kalau ini 2, ini 1, ya kan? Nah, perumpamaan aja. Oke, terus udah deh, tinggal kita pindah ruas semuanya. 2 rho R GH per ininya kita pindah ke bawah semua. Jadinya apa? A2 per A1 per A1 A2 bagi A2. kuadrat min 1 1. kurungnya double. Ada rho C tadi ya di sini ya. Mm. Tulis ulang sama dengan V1 kuadrat. Jadi V1-nya kita akarin ya ini ya. Iya kan? Mm. Jadi kalau kakak coret, ini kita bikin akar. Kurang lebih gitu. Di bukunya Bella persamaannya betul nggak? Bener nggak gini? Sama-sama. Samanya. Ini bukan R jari-jari ya, tapi R masuk lekat ke ininya ya, row-nya. Ini juga sama Mm. row C. Jadi terserah Bella nanti mau ngapalin. Ya kakak Sarin ngapalin aja kali ya. Ya kali jabarin waktu ujian gitu, lama-lama gitu ya. Ya lebih baik langsung aja. Nanti kalau mau cari V2 jadi gimana? Mau cari V2 berarti dari sini dong. Ya kan? V1 berarti kalau kita ganti ini jadi apa? V1 sama dengan V2 A2 per A1. A1. Jadi V1 ini kita ganti jadi ini ya nanti ya. Itu aja tinggal. Nggak susah-susah amat ya. Satu persamaan. Biasanya yang paling sering ditanyain itu kecepatannya. Kecepatan alir cairannya. Oke, kita langsung ke manometer yang tanpa manometer atau latihan soal dulu. Soalnya mirip-mirip juga. Kakak lanjutin aja dulu ya sekalian yang tanpa manometer. Mm. Tapi di sini rumusnya kan udah sama tuh buat penyebutnya. Tapi yang beda di buku Bella yang atasnya roh raksa ada ditulis gitu loh. Jadi 2 dikali roh raksa dikurangi iya bener massa jenis fluida dikali GH. Ah, maksudnya gimana? Coba ulangi. 2 Akar akar V1. V1 sama dengan akar 2 dikali roh raksa dikurangi roh fluida dikali GH. ini. Dibagi yang bawahnya udah sama sama yang rumus kakak jelasin. Bawahnya itu tadi apa? Ya yang sama kayak tadi ya. Iya, Oke. Kok di buku kakak beda ya rumusnya ya? Bella bukunya judulnya apa? judulnya edisi revisi, kurikulum 2013 edisi revisi. Oh, ya udah kita ikut itu aja ya kali ya. Rho R dikurang Apa tadi udah dikurangin sama itu ya? Tapi ya, nggak coba tahu. kita koreksi ulang ya. Yang berarti yang di sini tadi ya, dong ya. Iya kan? Yang dikurangin itu bukan. Yang di sini tadi. Nah, kan kan tadi kakak bilang ini dikurang dengan yang ini, betul kan? Oke, sekarang kita lihat. Kakak kakak gambarin kayak sederhana gini aja ya. Yang ini kakak bikin gini. Paham ya? Ini H, terus kakak kakak kasih ini A, ini B, kejauhan ya. Ini B, dan ini Oke. ya A tambah B dong ya kan? Ya C bener juga. Tapi langsung aja ya A tambah B ya. Mm, Sama kan ya A tambah B. mm, mm. Nah, terus kalau kita kurangkan, berarti di sini ada fluida, di sini ada raksa, di sini ada fluida, di sini ada raksa, dan patokan kita cuma yang ini doang. Kakak kasih garis merah. Nah, oke, sekarang kita kurangkan. Berarti nanti apa? Rho fluida G A ini ya ketinggian A ditambah dia kan ada 2 ya. Berarti apa? Rho raksa
Apa BH. lagi? GB ya. Nah, iya Ya, benar. B-nya H ya, B-nya H. B-nya kan sama dengan H ya. Mm-mm. Nah, dikurang dengan yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada apa? Ada Fluida. rho fluida kali G kali ada dua ya, A ada A dan B tambah B, ya. A tambah B. Kita pisahkan saja ya. A ditambah rho B. fluida G kali H. B itu sama dengan H ya. Nah, mumet ya. Nah, itu ya. Terus apa yang bisa kita lakuin? Coret-coret. Apa yang bisa Beneran yang dicoret yang mana? tahu. Yang ini ya. Dengan Iya dicoret. bener, Bella mikirnya itu. Hah, iya Nah, bener. coret-coret berarti rho raksa ya, GH Nah, iya bener. kurang rho fluida GH. Berarti masih ada GH. rho fluidanya ya nyangkut ya. Mm-mm. Tadi kita nggak pakai rho fluidanya. Oke, berarti bukunya benar. Kakaknya juga sebenarnya masih ragu ya. Rho F kasih kurung GH. Iya, iya. Nah, tadi berarti kita perbarui dari sampai yang mana tadi? Nah, ini kayaknya lebih bagus kakak simbolkan rho aksen aja kali ya. Artinya pengurangan dua fluida. Buat sementara nanti di bawah baru kita tulis. Berarti maksudnya ada 2 fluida gitu kan? Ya, tapi dikurang ya, bukan ditambah. Biar nggak kepenuhan aja gitu ya. Nah, terus di bawahnya baru kakak jabarin. Berarti 2 rho Oke, paham. fluida. Raksa apa fluida? Raksa ya. Dikurang rho cair. Kita kan simbolnya tadi rho cair ya. G, H. Oke, udah ya, betul ya. Lumayan juga ya jabarinnya ya. Ya, pokoknya ini aja lah rumus intinya ya. Cuma nanti Bella biar tahu fungsi bahwa hukum Bernoulli dan kontinuitas kita gunakan buat venturimeter. Nggak hanya kontinuitas sama Bernoulli. Kita juga pakai tekanan hidrostatis, betul kan? Hmm. Nah, berarti ada 3 persamaan, ada 3 rumus buat venturi. Terus kalau dengan manometer, dengan tanpa manometer sama aja. Kita coba di bawahnya aja. Nah, sepertinya panjang juga. Kalau tanpa manometer itu berarti dia nggak ada tabung U. Sebagai gantinya dia ada lubang di atas. Ini kita bikin variabelnya lagi. Di sini ada titik yang datar, yang sama ketinggiannya P1, P2, V2, P1. Terus di sini ada A2, A1, apalagi airnya kalau ngalir di sini lebih rendah di sini, lebih tinggi di sini lebih rendah. Nanti kakak simbolkan juga di sini ada ini apa ya? Di sini aja kali ya. Ini H1. Daripada yang P2, bener gak? Hah? Tekanan di P1 itu lebih kecil daripada tekanan di P2. Apa kebalik? Tekanan di P1 lebih kecil daripada tekanan di P2. Kebalik dong ya. Ini tekanannya ya ya ya, ya benar-benar. Ya, P1 lebih kecil. Ya, P1 lebih kecil dong ya. Karena kan ini tinggi ya, berarti tekanan hidrostatis. Kan di sini berarti tekanannya sama ya. Ya kan? Tekanan Mm-mm. hidrostatis di sini sama. Mm. Kalau tadi kan tekanan yang sama ya yang di sini tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, ya berarti udah paham ya. Nah, terus ya kayak tadi juga kita jabarin satu-satu. Ini selisihnya kakak kasih H ya.
Ini cairannya sama semua, semuanya air, nggak ada raksa. Jadi lebih gampang ya kalau dengan manometer. Kalau tanpa manometer. Selisihnya kita simpulkan H. Ya, terus ini dari tanahnya itu sama-sama Y. Berarti P1 yang hitam aja. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY sama dengan P2 ditambah setengah rho GV2 rho Kopi V2 2. kuadrat ditambah rho G ya Y. Rho GY-nya hapus, P1 kita kurang P2 biar yang ini kita samain. Kakak langsung tulis gini sama kayak tadi ya. Udah sampai situ saja, terus pakai hukum kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2. Kita mau cari V2 berarti A1 A1V1 kali per V2 bagi A2. ya A2. Terus tekanan hidrostatisnya yang di sini sama, kakak apa ya? Kakak bilang P0 aja. Jadi P0 itu sama, yang di titik sini sama semua. Ada dua kondisi di situ. Oke, kondisi yang pertama itu apa? Rho G H. Ini kan? Rho GH. Terus yang kedua itu sama dengan rho apa itu? Rho sebentar. Oh, plusnya kita ketinggalan. Oke, oke. Ditambah P1 kan ada P1 ya, sama dengan ini rohanya roh 1. Terus Berarti P0 rho GH2 ditambah P2 kalau kayak ya, gitu. rho GH2 ditambah P2. Kalau P1 kita kurangkan P2 jadinya biar sama dengan yang ini. Rho GH2 bagi Kurang ya. kurang, iya benar. Rho GH2 atau rho Iya GH1? benar kan. Oh iya, rho GH2 dikurang. Rho GH1. Betul ya, rho GH2-nya kok lebih pendek. Oke, sebentar. P1 itu lebih kecil daripada... Iya benar, di buku Bella juga gitu gambarnya. Oke, ya. Gambarnya? Iya, Ya, ini aja ya. Berarti nanti dapatnya apa? P1 dikurang P2. Rho GH2 dikurang rho GH1 tadi dapatnya apa? Rho GH H2. doang. Ya, tapi kan H2-nya pendek. Kalau dikurang dengan yang ini kan gimana itu? Tapi di buku Bella jadinya Rho GH. Oke, rho GH ya. Sebentar, kayaknya ada yang kebalik ya, tapi enggak kok ya. Mungkin penamaan simbolnya yang beda. Sebentar deh, Kakak mikir dulu ya. H2, iya sama dong, ujungnya sama. Ya, sementara ini dulu ya, GH. Nanti kalau negatif berarti ya sama saja ya. Lah, tinggal kita substitusikan saja kayak tadi. Berarti rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Rho-nya bisa kita coret nggak? Bisa, Bisa, jadi sama tinggal kan. GH setengah rho. V2-nya kita ganti jadi A1. Kan rho-nya udah dicoret. Iya, iya. V-nya yang kita ganti ya. Ini langsung, ya ini V2-nya kita ganti kan. Berarti tinggal ini A1 Mm-mm. A2 kuadrat Kali 1 V sih kuadrat. V2-nya. Betul nggak? P2-nya A1 dikali V1 bagi A2. Itu A1 dong.
Enggak, ini V1-nya kita pindah ke kanan kok, langsung dikuadratin sendiri dia. Oh, Paham iya, ya? iya. Ini ya kan kita gabung, langsung kita gabung gitu. Nah, jadi tinggal 2GH, 2-nya kakak pindah ruas, V1-nya kakak gabung, A1, A2 kuadrat kurang 1. Ya, udah. Ya, Jadi siap. tinggal 2GH per A1, Iya, A2 dua. kuadrat min 1. Itu nggak kebalik nulisnya. Apanya yang terbalik? Satu dikurangi. Kalau di buku Bella sih satu dikurangi ya. Tapi nggak tahu. Hmm. Jadinya, Sebentar. jadi yang bawah. Iya. Tadi memang kakak masih mengganjal di sini. Ini harusnya negatif dong ya. Nggak boleh kita tulis positif. Tahu alasannya ya karena sesuai gambar aja. Kan rho GH2, kalau gini aja dah. Ini tingginya 2, ini tingginya 1. Kalau 1 kita kurang 2 berapa? Ini satu. Min, berarti min rho G. Indro Ah, GH, iya Bang. paham ya? Paham. Nah, jadi ini tadi min dong. Nah, Hmm. min. Ya kan? Terus ini juga nantinya negatif. Mana? Yang Negatifnya, mana? bentar. Ini kita hapus dulu biar nggak pusing. Nah ini ya. Nah, ini negatifnya kita kalikan dengan yang kanan. Coba perhatikan. Dicoret. Ya ini dicoret, ini jadi negatif ya. Berarti nanti apa? Berarti nanti V1 kuadrat 1 kurang A ini, ya enggak? Ininya jadi positif, ininya jadi negatif. Paham? Enggak sih. Bingung. Oke. Kakak sebentar. Kan kalau misalnya di kiri ada negatif, karena negatif coret kan jadi positif. Enggak, karena penulisan yang kanan itu gini, setengahnya hilang ya. Sebentar, A1, A2 kuadrat, V1 kuadrat ya. Ini satu suku. Terus suku keduanya ada negatif V1 kuadrat. Hmm. Paham? Jadi kalau Paham, ini paham. mau kita kali coret, jadi ini jadi negatif, jadi positif. Oke, paham, Oke, paham. kakak kasih warna merah aja. Ini positif, negatif, positif. Oke, paham, Nah, paham, paham. terus ya, jadi tinggal V1 kuadrat, dalam kurung. Kita satunya di kanan aja, biar positif gitu ya. Min Mm-mm. A1 per A2 kuadrat. Nah, ya tinggal kita pindah ruaskan saja. Makanya tadi terbalik ya. Jadi 2GH per 1 dikurang A1 per A2, V1-nya akarin. 1 dikurang. Hah? Ya, V1-nya kuadratnya hilang diakarin. Ya. V1 kuadrat, kakak coret, timbul akar. Gampang. Ya, rumusnya kalau diingat rumusnya gampang. Tapi kalau Tapi dijabarin kalau ya, tapi kalau gimana? misalnya ngerjain soal tinggal lihat rumus akhir kan, nggak dari Iya sih. awal. Ya, rumus akhir aja. Cuma ini terkesan kayak nanti Belanya punya tugas ngapalin rumus baru gitu ya. Padahal biasanya guru fisika sering bilang ya, kalau zaman kakak sih ya, fisika itu nggak ada hafalan, tapi kenyataannya rumusnya banyak gitu kan. Hmm. Ya sebenarnya ini bukan rumus. Rumusnya ya memang ada yang dihafal, cuma kan rumus dasar. Rumus dasar kita kan hukum Bernoulli, asal kontinuitas sama tekanan hidrostatis. Cuma kalau kasus-kasus penerapan, nanti dia punya rumus baru, gabungan dari 3 rumus itu. Nah, itu yang kadang ditampilkan di buku dan meminta siswa buat dihafal. Karena kalau nggak dihafal, ngerjain soalnya lama kalau harus dijabarin.
Mhm. Oke, sebenarnya kalau nggak dihafal pun, kalau keseringan bahas soal, hafal sendiri. Tapi kakak sampai sekarang belum hafal rumus yang tadi. Karena ya itu, kalau nanti masuk perkuliahan, nggak ada lagi rumus-rumus instan. Semuanya harus dijabarin. Agak lebih suka menjabarkan ya. Nah, itu saja untuk rumusnya. Ya sebenarnya nggak begitu penting. Cuma kakak cuma pengen nunjukin, kalaupun nanti Bella ditanya gurunya, mungkin sudah punya bayangan. Mmm. Bisa dilihat juga PDF-nya masih ada ya. Nah, terus masih Berarti yang tinggal, hah? berarti yang udah kita bahas penerapannya itu 2 ya? Ya, Sambung Venturi sama Torricelli ya? Bener nggak? heeh. Ya, Venturi sama Torricelli. Torricelli ya, Torricelli. Torricelli itu kakak pernah bahas di video YouTube kakak, bisa dicek juga ya, di itu YouTube yang juga ada. Kalau mau ngulang-ngulang. Kalau yang ini kakak belum pernah bikin videonya. Oke. Hmm. Itu saja, masih tinggal 3 menit. Di sini juga sudah azan ya. Berarti di Bella bentar lagi juga azan. Mmm. Kalau penerapannya, nah di sini juga ya sama aja lah nanti ya ujung-ujungnya. Paling nanti pertanyaannya V2 bukan V1. Nanti Bella tinggal pakai kontinuitas saja, masukin V1-nya jadi V2 gitu ya. Nah, sisanya gitu. Nanti kita bahas soal di pertemuan minggu depan. Dan kalaupun punya soal yang sulit dari gurunya, kita bahas di minggu depan ya. Oke? Ada pertanyaan terakhir? Enggak.